Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Sularita, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas 4D. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Strategi Media Relation PT Semen Indonesia Persero Tbk dalam menjaga citra positif pada kasus proyek pembangunan pabrik semen di Rembang. Untuk video pembahasannya, yuk simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari kasus yang akan saya angkat. Jadi PT Semen Indonesia ini melakukan ekspansi dengan melakukan pembangunan pabrik baru. Pada tanggal 16 Juni 2014, PT Semen Indonesia Persero Tbk menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk mendirikan pabrik semen di Rembang. Hal ini menimbulkan insiden, yakni sejumlah warga menggelar aksi demo terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan juga tentara. Warga dihadang oleh barikade polisi saat mencoba mendekat ke lokasi peletakan batu pertama tersebut. Nah, fenomena ini tuh diperkuat dengan adanya pemberitaan di berbagai media seperti Koran Media Indonesia. Sekitar 50 perempuan bertahan di depan pintu gerbang lokasi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Warga menolak masuknya investasi ke wilayah itu karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Warga juga mendirikan tenda untuk menginap di lokasi terdekat. Nah, pemberitaan yang muncul di berbagai media massa mengenai pembangunan pabrik semen di Rembang tersebut dapat mempengaruhi pembentukan citra dari perusahaan. Sebagai pembentuk opini massa, wartawan memiliki akses untuk melontarkan pendapat-pendapatnya dengan jangkauan yang sangat luas. Bagi wartawan dengan media yang memiliki segmen khusus, tulisan mereka dapat dengan mudah meyakinkan publik dengan segmen tersebut. Setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan citra yang positif. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang tersebut, yakni public relation. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jabarkan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana strategi media relation pada PT Semen Indonesia Persero Tbk dalam menjaga citra positif pada kasus proyek pembangunan pabrik semen di Rembang. Oke, selanjutnya saya akan membahas strategi-strategi yang dilakukan oleh si PT Semen Indonesia ini. Nah, fenomena seperti yang dia alami oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk ini saat ini membutuhkan adanya hubungan yang baik antara public relation dengan media yang disebut sebagai media relation. Beberapa strategi dari PT Semen Indonesia Tbk ini yaitu yang pertama ada personal relation. Public relation PT Semen Indonesia Persero Tbk melakukan kegiatan personal relation yaitu dengan berkegiatan yang dilakukan kepada wartawan secara langsung, seperti ketika wartawan tersebut sedang berulang tahun. Personil public relation PT Semen Indonesia ini memberi atau mengucapkan melalui pesan pribadi. Nah, yang kedua ada press conference. Press conference yang terjadi di PT Semen Persero Tbk ini yakni dengan mengajak media ke lokasi pembangunan pabrik untuk melihat kondisi secara langsung, termasuk melakukan wawancara dengan warga yang terdampak dengan tujuan untuk melaporkan kepada media perkembangan pembangunan pabrik. Nah, yang ketiga
ketiga ada plan visit dan media education. Kegiatan plan visit ini yang dilakukan oleh Public Relation PT Semen Indonesia Tbk, yaitu dengan mengajak wartawan ke pabrik PT Semen Indonesia yang sudah ada, yaitu di Tuban, dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan dan operasional di pabrik Tuban dan melihat manfaat apa yang akan didapatkan masyarakat sekitar dengan adanya pabrik tersebut. Kegiatan PT Semen Indonesia ini tidak hanya melakukan plan visit, namun juga melakukan media education. Jadi media education ini mengumpulkan wartawan dalam satu tempat untuk memberikan materi mengenai pembangunan pabrik semen di Rembang. Dalam kegiatan ini, PR-nya PT Semen Indonesia mengundang para ahli seperti ahli geologi, ahli hidrologi, dan ahli kars untuk membahas dan memberikan pengetahuan kepada media mengenai lokasi yang akan dijadikan pabrik. Yang keempat, ada media gathering. Media gathering ini yang dilakukan oleh Public Relation PT Semen Indonesia dengan mengajak para wartawan dan keluarganya untuk berekreasi dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara media dan institusi sehingga diharapkan akan berpengaruh pada proses produksi berita yang cenderung positif atau netral. Yang kelima, ada reward media. Penemuan yang paling menarik dalam penelitian ini adalah kegiatan reward media, yaitu kegiatan semacam memberikan pengganti atau uang saku kepada wartawan yang menulis pemberitaan positif. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada media visit. Media visit ini dilakukan oleh PR PT Semen Indonesia. Dalam hal ini misalnya mengunjungi media dalam rangka ulang tahun media tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Public Relation PT Semen Indonesia Persero Tbk juga bertujuan membina hubungan serta dapat melihat bagaimana operasional dan mengetahui oplah dari media tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara pihak PT Semen Indonesia dengan institusi media. Yang ketujuh, media lobby. Jadi pada kasus pembangunan pabrik semen di Rembang ini, media lobby yang dilakukan oleh PR-nya PT Semen Indonesia ini dalam menyelesaikan masalah dengan pihak eksternal. Misalnya, jika ada pemberitaan negatif mengenai pembangunan pabrik semen di Rembang, jadi Public Relation PT Semen Indonesia ini mendatangi dan melobi-lobi nih wartawan untuk diberikan penjelasan apa sih yang sebenarnya terjadi tuh. Jadi yang ke-8 ada pemasangan iklan. Nah, untuk melengkapi kegiatan yang dilakukan Public Relation PT Semen Indonesia kepada institusi media, yaitu dengan melakukan pemasangan iklan di berbagai media untuk kasus pembangunan pabrik semen di Rembang sendiri. Data yang diperoleh dari peneliti yaitu setiap bulan mulai bulan Juni 2014 sampai April 2015, PT Semen ini rutin melakukan pemasangan iklan kepada media di Semarang dan Jawa Tengah dengan nominal harga yang fantastis. Yang terakhir ada konsultasi media. PR dari PT Semen Indonesia dalam menghadapi kasus pembangunan pabrik di Rembang itu menggunakan konsultasi media. Jadi konsultasi media ini bertujuan untuk memberi masukan kepada PR dari PT Semen Indonesia ini
apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, pada video ini saya akan lanjut membahas yaitu mengenai hasil dari strategi-strategi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia ini. Jadi peneliti menyimpulkan pada bagian ini prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh praktisi public relation dalam rangka menciptakan dan membina hubungan pers yang baik menurut Jeffkins yang terdiri dari memahami dan melayani media, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, menyediakan salinan yang baik, bekerja sama dalam penyediaan materi, menyediakan fasilitas verifikasi, dan membangun hubungan personal yang kokoh, saling berkaitan dengan bentuk kegiatan hubungan dengan media massa yang disampaikan oleh Sumirat dan Ardianto, yaitu press conference, press briefing, ada press tour, ada press release, special event, dan juga press luncheon dan wawancara pers. Oke, kita sudah sampai di akhir dari review jurnal ini, yaitu masuk ke kesimpulan. Jadi kegiatan-kegiatan public relation yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan media yang dilakukan public relation PT Semen Indonesia Persero Tbk terdapat 9 kegiatan yang terdiri dari personal relation, ada press conference, ada media visit, ada media lobby, ada plan visit, dan media education, ada media gathering, reward media, pemasangan iklan, dan juga konsultan media. Nah, itu adalah dari kesimpulan review jurnal pada kali ini. Saya Rera Sorita mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan juga mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.